Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Sehati, karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Pada acara kali ini kita akan membahas seputar topik kesehatan dan pernak-perniknya sebagai upaya peningkatan kesehatan oleh Puskesmas Bluto bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Perkenalkan, saya Dr. Nadif, dokter di Puskesmas Bluto. Pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber, ada Dr. Sakinah dari Puskesmas Bluto. Untuk topik kali ini yaitu tentang efektivitas IVA sebagai deteksi dini CA cervix. Baik, selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi berbicara dengan Dr. Sakinah dengan topik kali ini yaitu efektivitas inspeksi visual asetat sebagai deteksi dini CA cervix. Ya dok, jadi berbicara tentang mungkin keganasan cervix dulu ya dok ya. Betul. Ini kan mungkin beberapa dari kita istilahnya kayak sedikit asing cervix itu ya. Mungkin bisa sedikit diberikan penjelasan ya dok tentang CA cervix ini kira-kira apa nih? Iya, jadi kalau kanker serviks itu sendiri merupakan tumor ganas yang menyerang mulut rahim pada seorang wanita. Ya. Jadi mengenai organ reproduksi ya dok ya. Betul. Kira-kira apa mungkin ada penyebab spesifiknya ya dok ya tentang keganasan ini dok? Jadi kalau kanker serviks itu sendiri itu disebabkan oleh virus HPV. Jadi human papilloma virus itu penyebab dari kanker serviks. Ya. Jadi karena infeksi menyebabkan suatu proses yang akhirnya mengarah ke keganasan gitu ya dok ya. Betul. Ya. Kira-kira mungkin apa ada faktor risiko ya dok? Mungkin pada perempuan apa saja yang bisa terkena atau berisiko terkena keganasan ini ya dok? Iya, jadi biasanya kalau faktor resiko kanker serviks itu sendiri itu pada umumnya pada wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia dini. Iya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, pada wanita yang sering berganti pasangan, jadi yang nggak setia sama pasangannya. Nah, ini rentan banget nih terkena CA cervix. Berarti terkait dengan aktivitas seksual juga ya dok ya di Betul. usia yang lebih muda gitu. Lalu mengenai mungkin apa ada gejala-gejala tertentu ya dok tentang keganasan cervix ini ya, mulut rahim ini dok ya? Biasanya kalau pada stadium dini umumnya nggak ada gejala ya dok. Gejalanya itu nampak justru kalau pada stadium lanjut. Iya betul. Berupa perdarahan. Jadi perdarahan yang nggak semestinya, baik itu perdarahan di luar haid, perdarahan saat melakukan hubungan seksual, dan juga perdarahan setelah seorang wanita itu menopause, dinyatakan menopause. Ya. Jadi intinya adanya pendarahan di luar mungkin siklus haid dan di luar kondisi yang normal begitu ya dok ya? Betul. Jadi bila ada faktor risiko, gejala tadi kan mungkin perempuan-perempuan pada mungkin ada gejala ini dan mungkin agak bingung ya dok ya, langkah apa selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan gitu dok? Apa mungkin ada penjelasannya dok mungkin? Iya, jadi di sini memang sudah program nasional ya. Kita ada deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA, inspeksi visual asetat. Kira-kira apa itu ya dok, inspeksi visual asetat? Istilahnya kan agak asing juga ya. Betul. Jadi sebenarnya sederhana saja ya. Untuk inspeksi visual asetat, dari namanya aja sudah inspeksi visual. Jadi yang memang dilihat secara visual dengan asam asetat. Asam asetat itu kayak cairan cuka ya. Dengan konsentrasi 3-5% yang dioleskan pada mulut rahim. Iya. Itu mungkin nantinya apa dok yang bisa dilihat dari tindakan itu dok? Iya, jadi setelah kita olesi dengan asam cuka atau asetat itu tadi, nanti pada mulut rahim itu ada bentukan lesi putih yang dikenal dengan aceto white ya. Jadi bentukan putih lah itu biasanya menandakan bahwa si wanita tersebut sudah mengalami lesi prakanker. Jadi belum kanker ya, masih prakanker. Masih perlu dicek-cek lagi ya dok ya. Betul, dikonfirmasi lagi. Jadi mungkin siapa saja mungkin kandidat yang perlu dilakukan screening ini ya dok ya? Mungkin kan kita agak bingung juga. Mungkin siapa yang kira-kira aku perlu nggak ya cek inspeksi visual asetat gitu mungkin pada perempuan-perempuan gitu. Mungkin apa ada penjelasan dok? Sebenarnya semua wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu kita anjurkan untuk melaksanakan IVA setidaknya 1 tahun sekali. Setahun sekali. Iya, karena memang screening IVA ini sangat efektif ya dalam mencegah kanker serviks daripada kita mengobati di kedepannya dok. Iya. Jadi pentingnya IVA ini adalah untuk deteksi dini tadi ya, harapannya supaya tidak
sudah ditemukan dalam kondisi yang lanjut gitu ya. Lalu mungkin untuk tesnya ini sendiri kira-kira di Puskesmas Bluto apa ada ya dok, apa tersedia atau mungkin prosesnya gimana ya kira-kira ya? Jadi memang ini ya merupakan suatu program ya di Puskesmas Bluto. Jadi kita ada program PTM. Itu selain kita ada pemeriksaan tensi, cek kolesterol, cek gula darah, kalau pada wanita itu ditambahkan dengan IVA. Pada wanita usia produktif. Cukup dengan membawa KTP dan kartu BPJS saja kita sudah dapat melayani IVA. Terkadang malah IVA ini bisa sekalian saat kita melakukan KB. Jadi saat wanita itu ber-KB pasang IUD, jadi sekalian buka ya dok ya. Jadi sekalian kita IVA. Jadi dapat 2 kali ya. Jadi selain pasang IUD, kita juga bisa melakukan IVA. Ya. Jadi tadi sudah ada berarti ya di Puskesmas Bluto ya? Iya, sudah tersedia. Jadi tinggal hanya membawa kartu KTP dan BPJS, kita sudah bisa langsung dilakukan screening IVA tadi. Betul. Lalu mungkin apa ada ini ya dok, tambahan tentang sekitar IVA dan juga keganasan serviks ini ya dok? Mungkin ada pesan-pesan tertentu ya? Ya mungkin nanti kalau sudah melaksanakan IVA ternyata kita dapatkan aceto white atau hasilnya positif IVA-nya, kita juga ada krioterapi di Puskesmas Bluto. Jadi semacam bedah beku yang sangat minimal efek sampingnya dibandingkan nanti apabila wanita tersebut menderita kanker ke depannya dok. Oh ya. Jadi pesannya adalah bisa mungkin kita mencegah ya dok ya, supaya tidak terjadi tidak jadi berprogres memang menjadi promosi dan preventif itu sangat penting daripada kita melakukan kuratif seperti itu. Ya, sebagaimana kanker mulut rahim sendiri salah satu kanker yang bisa dicegah ya dok ya. Betul. Mungkin dengan tadi deteksi dininya sudah banyak caranya dan juga dengan tindakan-tindakan tertentu ya dok ya. Ya, jadi mungkin cukup sekian saja perbincangan kita kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang keganasan serviks, mulut rahim dan juga bagaimana deteksi dininya dengan inspeksi visual asetat. Jadi untuk sebelum kita menutup mungkin berkaitan dengan ini ya, Puskesmas Bluto mau akan ada akreditasi ya dok ya. Betul. Jadi kami ada sedikit jargon yang bisa kami lakukan ya. Mungkin kita mulai saja dok ya. 3, 2, 1. Lafkespri tambatan hati. Puskesmas Bluto pasti bisa paripurna. Ya, terima kasih pemirsa semua. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Terima kasih.